Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat kelas menggunakan Google Classroom. Langsung saja kita buka di Google, kita ketik Google Classroom, kemudian kita pilih yang paling atas, Google Classroom. Nah, di sini kita pilih email yang akan kita gunakan. Boleh email lembaga atau email pribadi kita. Ini saya gunakan email pribadi. Kita klik lanjutkan. Nah, kemudian di sini lembar kosong, memang ini kita buat dari awal. Bagaimana awal kali kita membuat kelas? Pertama kita klik, yaitu klik tanda tambah. Ada dua di sini. Ada gabung kelas dan buat kelas. Nah, kalau gabung kelas ini untuk siswa. Biasanya guru sudah menyediakan kelas, baru siswa gabung di kelas yang sudah dibuat itu. Tapi kita posisikan sebagai guru, maka kita klik buat kelas. Kita checklist saja, kemudian lanjutkan. Nah, ini kelas, nama kelas kita. Misalnya kita ngajar di kelas 5 misalnya. Tulis saja 5A misalnya. Kemudian bagian ini dikosongi. Mata pelajaran, jika kita sebagai guru mata pelajaran maka diisi. Jika kita sebagai guru kelas maka cukup dikosongi saja. Misalnya ini sebagai contoh saja, saya supaya lebih gampang, misalnya mata pelajaran matematika. Ruang kita kosongi, kita klik buat. Oke, ini kelas yang sudah kita buat. Yang pertama kita lakukan yaitu menambah anggota atau menambah siswa. Menambah siswa itu ada dua cara. Yang pertama, kita klik anggota atau kita klik kode ini. Jadi ketika kita klik anggota, ini saya misalnya sebagai guru, ini siswa masih kosong, kita bisa menambahkan secara manual. Nah, kita tambah misalnya ini kita harus mengumpulkan email-email siswa. Nah, ini yang agak kesulitan misalnya. Nah, misalnya kita klik email siswa, kemudian di situ muncul, misalnya klik 1, kemudian misalnya 2. Kita ini hanya sebagai contoh, dan seterusnya sejumlah siswa di kelas kalian. Misalnya ini contoh 2 saja, kemudian undang. Nah, nanti di email mereka juga mendapat pemberitahuan bahwa sudah diundang oleh guru tersebut misalnya. Ini. Kemudian nanti ini kalau sudah diundang, maka warnanya akan menjadi biru kalau sudah dia mengkonfirmasi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, misalnya kita klik ini, kemudian kode ini cukup kita berikan kepada siswa di kelas 5A itu. Jadi nanti siswa yang akan masuk dengan sendirinya. Jadi kita tidak kesulitan menginput satu persatu.
Nah, nanti siswa diberikan tutorial seperti tadi itu, klik tambah, gabung ke kelas dengan memasukkan kode ini. Nah, maka kelas kita sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, yang pertama kita sampaikan misalnya di forum ini forum, kita bisa membagikan berbagai hal. Kita cancel aja. Misalnya apa yang mau kita bagikan, bisa informasi apa misalnya begitu. Nah, cukup kita posting. Nah, ini siswa akan membacanya. Atau kita bisa juga melampirkan ini, misalnya silahkan pelajari materi berikut misalnya. Dalam tugas ini boleh kita lampirkan media atau link atau file yang sudah kita siapkan, atau boleh link YouTube yang bisa disimak oleh para siswa. Misalnya saja kita cantolkan di sini link YouTube. Nah, link YouTube ini bisa YouTube kita sendiri, atau mungkin ada kita mencari YouTube yang menarik lainnya misalnya. Nah, misalnya ini kita copy linknya ini. Kita copy linknya di kanan, salin di sini misalnya, kita tempelkan. Di sini kita tempelkan. Ketika sudah muncul begini, baru kita tambahkan link itu. Nah, di sini. Jadi kita perintahkan para siswa untuk mempelajari video ini. Baru kalau sudah siap, kita posting. Nah, ini bisa kalian merekam sendiri, kemudian diupload di YouTube, tempelkan di forum ini. Itu forum tentang kita membagi materi, menjelaskan dan seterusnya. Nanti siswa di sini juga akan bisa mengomentari atau bertanya atau menanggapi materi yang sudah diajarkan. Jadi di sini memang sudah terjadi feedback atau timbal balik dari guru dan siswa. Nah, kemudian bisa juga kita menambah tugas kelas. Nah, misalnya setelah kita belajar tentang materi, baru di sini diberi tugas. Kita dalam membuat tugas, kita klik buat ini. Nah, tugas di sini sangat beragam. Bisa tugas, kemudian kuis, pertanyaan, kita lampirkan materi, atau kita cantumkan atau gunakan kembali postingan sebelumnya. Kita sudah membuat tugas, kita ingin memberikan lagi tugas itu misalnya. Kita ambil contoh saja tugas kuis misalnya di sini. Nah, kalau muncul begini kita cancel. Misalnya tugas 1. Kemudian ini diisi perintah atau petunjuknya. Silahkan pilih jawaban yang paling benar misalnya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan seperti tadi itu dari Google Drive, dari link file atau YouTube. Kalau kita sudah membuat di file dokumen misalnya, kita lampirkan file dokumennya seperti itu. Atau klik buat ini. Klik buat ini bisa dokumen baru, slide dan seterusnya. Nah, di sini sebenarnya sudah enak dibuat. Kita sudah disediakan blank quiz menggunakan Google Form. Google Form ini kelebihannya apa? Bisa menilai secara otomatis, kemudian bisa memberikan peringkat kelas secara otomatis.
sehingga guru ketika membuat Google Form ini tidak kesulitan mengoreksi satu persatu, mungkin hanya meng-cross check saja kebenaran dari hasil otomatisnya itu. Misalnya kita buat aja di sini, nah, maka akan diarahkan ke Google Form di sini. Ini contoh, misalnya blank quiz ini kita ganti tugas misalnya 1. Coba begini, kita cancel dulu tugas 1 misalnya. Kemudian di ini hanya penjelasan apa yang dimaksud tugas 1 itu, misalnya indikatornya apa, materinya apa, ini boleh ditambahkan di sini indikatornya apa dan seterusnya. Kemudian ini kuis nomor 1 misalnya, karena tadi sebagai guru matematika secara sederhana misalnya 6 ditambah 7 sama dengan berapa. Misalnya ini opsional 1, jawabannya misalnya 10, opsional 2 11, opsional 3 misalnya 12, opsional D atau keempat 13 misalnya. Nah, kita bisa memberikan pilihan 3, 4 atau seterusnya. Nah, di sini kita untuk memudahkan supaya bisa menilai otomatis, maka kita buat kunci jawabannya. Kunci jawabannya misalnya kita membuat 5 soal, maka setiap soal memiliki poin 20. Kita membuat 10 soal, maka setiap poin mendapatkan setiap nomor mendapatkan poin 10 dan seterusnya begitu. Ya, kita 10, poinnya 10. Kemudian untuk mengunci jawabannya 6 tambah 7 misalnya 13. Kita klik di sini. Nah, ini kunci jawabannya. Kita klik selesai. Nah, di sini. Jadi anak-anak nanti ketika menjawab ini sudah ternilai secara otomatis jawabannya benar atau salah. Begitu seterusnya. Ini kita centang karena wajib diisi misalnya begitu. Kemudian kita copy misalnya. Nah, kita buat soal di nomor 2 misalnya 7 dikurangi 3 sama dengan berapa. Kita ubah jawabannya di sini misalnya 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7. Kita buat kunci jawabannya. Ini kan sudah di copy tadi, berarti jawabannya bukan yang ini tapi yang A. Kita klik kunci jawaban, poinnya tetap 10, kita klik yang 4. Nah, kita hilangkan yang 7 tadi, kita klik selesai. Nah, begitu seterusnya. Misalnya kita mau membuat 10 soal, baru kemudian diklik kirim. Nah, misalnya begitu. Nah, ketika di sini sudah, kita bisa copy link ini, link Google Form ini, misalnya klik ini. Kita boleh perpendek URL-nya, pendek. Kemudian kita salin ini, kita salin di sini, kita salin. Nah, kita close dulu, kita menuju ke Google Form tadi. Nah, bisa di sini, silakan jawaban kita pastekan di sini. Nanti ketika anak-anak mengklik link ini, maka mereka akan terarahkan kepada Google Form atau kuis tadi itu. Setelah mereka menjawab, kita nanti buka ini lagi, kemudian klik respon. Karena ini belum ada yang jawab, maka kosong. Jadi ketika mereka sudah jawab semua, di sini muncul berapa tanggapan yang sudah ada. Kemudian kita ekspor ke Excel.
di Excel itulah nanti sudah terekam secara otomatis. Nah, kemudian setelah ini semua selesai, untuk menugaskan ke siswa kita klik tugaskan, atau kita jadwal, tidak sekarang misalnya. Kita klik ini kemudian kita jadwalkan. Nah, misalnya besok tanggal 23 Juli misalnya, jam berapa kita jadwalkan. Nah, jadi meskipun kita tidak buka itu, secara otomatis tugas ini akan terbuka besok pada jam 8. Maka ini warnanya akan menjadi biru pada jam tersebut. Begitu. Kita hanya menunggu hasilnya saja. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian tentang membuat kelas, menambahkan siswa, kemudian memberikan materi dan tugas. Untuk selanjutnya pengembangan dari kelas ini akan diteruskan pada video yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.